analisis laporan keuangan, pihak yang paling berkepentingan adalah investor dan kreditor. Analisis risiko biasanya sangat diperhatikan oleh kreditor, karena kreditor sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada perusahaan mengharapkan pengembalian pinjamannya, mengharapkan pembayaran bunganya. Oleh karena itu, kreditor itu akan berhitung terlebih dulu resiko dia meminjamkan utang kepada perusahaan. Kreditur akan menghitung rasio-rasio kemampuan perusahaan melunasi utangnya, kan gitu. Nah, rasio-rasio kemampuan, rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utangnya atau melunasi utangnya, itu bisa dihitung menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya. Sedangkan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan di dalam melunasi atau mengembalikan utang jangka panjangnya menggunakan aktiva lancarnya. Nah, kalau kreditur sudah bisa menghitung, bisa mengetahui rasio-rasio tadi, likuiditas dan solvabilitas, maka kreditur itu bisa sedikit banyak mengukur tingkat risiko perusahaan jika dipinjami dana. Tentu kreditur akan memilih perusahaan-perusahaan yang risikonya rendah. Contohnya misalnya perusahaan yang rasio likuiditasnya tinggi. Kalau rasio likuiditas tinggi itu menunjukkan perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya lebih baik, kan gitu. Kemudian dia juga melihat rasio solvabilitasnya. Bagaimana perusahaan itu mampu mengembalikan utang jangka panjangnya. Nah, semakin bagus rasio solvabilitasnya, berarti semakin tidak berisiko si kreditur itu meminjamkan dananya. Logika berpikirnya seperti itu ya. Artinya risiko likuiditas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas kan gunanya untuk mengukur risiko dari perusahaan. Apakah perusahaan nanti mampu mengembalikan pinjamannya atau tidak? Mampu membayarkan bunga atau bagi hasil yang diperjanjikan atau tidak? Kan seperti itu. Logika sederhananya, semakin tinggi rasio likuiditas, semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin tidak berisiko. Paham ya sampai di situ? Nah, kemudian kalau kreditur ini istilahnya terpaksa tetap menyalurkan kredit kepada perusahaan yang risikonya tinggi, misalnya ya, maka kreditur akan meminta kompensasi. Kompensasinya apa? Kompensasinya akan menaikkan suku bunga pinjaman. Jadi, kalau suatu perusahaan dia risikonya rendah, banyak kreditur yang mungkin mau meminjaminya. Ya. Tetapi kalau perusahaan yang risikonya tinggi, ada juga kreditur yang mau meminjaminya, tetapi ada kompensasinya, yaitu bunga pinjamannya akan dinaikkan oleh kreditur, sehingga disitulah terjadi negosiasi.
Nah, saya harapkan sampai di sini kalian paham untuk apa analisis risiko itu dilakukan. Biasanya banyak digunakan oleh kreditur. Pertanyaannya kemudian, apakah investor sebagai pihak yang memiliki perusahaan atau pihak yang akan membeli perusahaan tersebut perhatian tidak dengan resikonya? Pertanyaan kan gitu. Apakah mereka investor itu juga akan memperhatikan rasio likuiditas dan solvabilitas? Tentu pertanyaannya, tentu jawabannya iya. Mereka tetap saja akan memperhatikan rasio likuiditas dan rasio solvabilitasnya. Kenapa demikian? Karena para investor ini juga ada kepentingan untuk menilai perusahaan ini layak untuk dibeli atau tidak. Layak dibeli atau tidak tentu akan dilihat dari kinerjanya. Nah, sebagai contoh misalnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rasio lancar ya atau rasio cepat yang terlalu tinggi. Kalau rasio cepat atau rasio lancarnya itu tinggi, bagi kreditur risikonya ini rendah. Seneng nih kreditur untuk meminjamkan dana. Tetapi dari sudut pandang investor, terlalu tingginya rasio likuiditas dan rasio lancar dan rasio cepat, terlalu tingginya rasio cepat dan rasio lancar, itu juga menunjukkan perusahaan tidak mampu menggunakan aktivanya dengan efisien. Perusahaan terlihat hanya numpuk kas. Kasnya banyak banget, kemudian mungkin persediaannya banyak banget, gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang investor dipandang tidak baik. Kenapa? Karena perusahaan dianggap tidak memiliki ide, tidak memiliki kemauan untuk memanfaatkan uang kas yang ada di perusahaan. Mudahnya, perusahaan itu dianggap perusahaan yang tidak efektif manajernya. Menumpuk kas, numpuk persediaan, yang itu tidak menghasilkan uang. Nah, ini contoh perbedaan sudut pandang kreditur dan investor melihat dari sisi risikonya. Oke ya, saya harapkan pemahaman tadi itu mengingatkan kembali kepada kita sebelum kita memasuki pembahasan topik yang baru, yaitu analisis profitabilitas. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang analisis profitabilitas menggunakan analisis rasio. Oke, sebentar ya. Oke, baik kita teruskan. Tadi sedikit ada gangguan ya. Kita akan membahas analisis profitabilitas menggunakan rasio. Sebelum kita bahas secara detail analisis profitabilitas, kita perlu tahu siapa sih yang paling berkepentingan terhadap analisis profitabilitas. Profitabilitas itu dari kata profit, artinya keuntungan. Profitabilitas berarti kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, menurut kalian, siapa yang paling berkepentingan terhadap keuntungan perusahaan? Ini pertanyaan bagus ya. Menurut kalian, siapa pihak yang paling berkepentingan terhadap keuntungan atau profitabilitas perusahaan?
Siapa yang bisa menjawab? Saya persilahkan. Investor mungkin, Pak. Investor, Mas Adva. Kenapa investor lebih berkepentingan terhadap profitabilitas perusahaan, Mas Adva? Kalau misal perusahaan tidak untung, maka perusahaan tidak layak dibeli, Pak. Oke, kalau perusahaan tidak untung, maka perusahaan tidak layak dibeli, gitu ya. Oke, kalau kreditor kan juga berpikir gitu ya. Kalau misalnya perusahaan tidak untung, resikonya kan tinggi juga ya. Nah, tapi alasan yang mendasar kenapa sih keuntungan perusahaan itu sangat banget diperhatikan oleh investor? Jawabannya sudah benar, yang sangat berkepentingan itu adalah investor. Jawabannya sudah benar. Tetapi coba alasan yang lebih rasional. Kenapa kok investor yang dia sangat berkepentingan terhadap keuntungan perusahaan? Yang lain, silakan. Mungkin terkait pembagian dividen, Pak. Oh iya, bagus, Mas Sodik. Gimana logikanya, Mas Sodik? Kalau kalau seumpama keuntungan perusahaan itu besar, maka pembagian dividen yang diterima oleh investor itu juga besar, Pak. Oke, bagus logikanya ya. Jadi, kenapa investor itu sangat berkepentingan, sangat memperhatikan tingkat keuntungan atau profitabilitas? Karena investor itu mendapatkan keuntungan dari berinvestasi itu kan ada dua. Yang pertama adalah dividen. Yang kedua adalah capital gain. Dividen itu adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada investor, yang diberikan kepada pemegang saham. Logikanya, kalau perusahaan itu tidak untung, rugi terus misalnya, minus atau bakbuk gitu istilahnya, tidak untung, tidak rugi, maka investor tidak akan mendapatkan hasil dari investasinya. Dia tidak akan mendapatkan bagian keuntungannya. Perusahaan tidak untung, ya dia tidak mendapatkan bagian keuntungannya. Atau bagian keuntungan itu sering disebut dengan dividen. Artinya kalau perusahaan itu tidak untung, maka dia tidak mendapatkan dividen. Dia akan sia-sia menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang tidak memberikan pengembalian, yang tidak menghasilkan. Logikanya seperti itu. Nah, kalau kreditur perusahaan itu untung atau tidak, dia tetap akan mendapatkan hasil. Kenapa? Karena dia tetap akan mendapatkan bunga pinjaman. Perusahaan mau untung gede kayak, mau untung sedikit kayak, mau minus kayak, mau minusnya banyak banget, tetap saja perusahaan wajib membayar bunga kepada kreditur. Makanya kreditur itu tidak mementingkan berapa banyak keuntungannya, tetapi dia lebih mementingkan risiko dari perusahaan itu apakah mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya atau tidak. Nah, itu logikanya di situ. Kalau investor itu akan lebih banyak menganalisis profitabilitasnya, sedangkan kreditur dia lebih banyak menganalisis risikonya. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang profitabilitas, bagaimana mengukur tingkat profitabilitas, kemudian nanti akan kita coba untuk mempraktekannya dalam laporan keuangan real menggunakan
laporan keuangan dari PT IV. Oke. Baik, saya akan tampilkan terlebih dulu slide yang sudah tadi saya share di grup WA dan di Elijo. Yang di Elijo sebenarnya hampir sama dengan yang tadi saya share, hanya ada sedikit saja yang saya perbarui di file yang saya kirimkan melalui grup WA ya. Yang file yang saya kirimkan di grup WA itu adalah hasil revisi sedikit dari file yang sudah ada di Elijo. Oke, baik. Kita berbicara tentang profitabilitas. Seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, profitabilitas itu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, kalau kita berbicara tentang laba, maka kita berbicara tentang bagaimana perusahaan itu menghasilkan keuntungan. Kita berbicara bagaimana perusahaan ini menghitung labanya. Untuk kita bisa melihat seberapa profit perusahaan tersebut, kita bisa melihat dari laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu merupakan ringkasan aktivitas perusahaan dalam suatu periode yang berisi tentang biaya dan penjualan serta laba. Nah, di dalam laporan laba rugi itu, nanti kita akan temukan berbagai macam jenis laba atau berbagai macam jenis keuntungan. Kenapa? Karena keuntungan atau laba itu cara menghitungnya bervariasi. Walaupun perhitungan pokoknya adalah penjualan dikurangi biaya. Kalau kita mau menghitung laba, kita tinggal menghitung berapa nilai penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dikurangi biaya produksinya. Nanti ketemu laba. Sebagai contoh, kalau kalian misalnya berbisnis di rumah jualan sabun mandi, kalian menjual harga sabun mandi 3.000, sedangkan kalian mendapatkan sabun mandi itu dari supplier 2.000, maka labanya adalah 3.000 dikurangi 2.000 jadi 1.000. Logika sederhana untuk menghitung laba kan seperti itu. Harga penjualan dikurangi harga produksi. Kalau tadi sabun itu karena kalian tidak memproduksi, berarti disebut dengan harga pokok penjualan. Harga jual dikurangi harga pokok penjualan, jadilah laba. Itu cara menghitung laba dasar. Tetapi di dalam prakteknya, menghitung laba itu bervariasi. Kenapa demikian? Karena biaya produksi saja itu belum mewakili seluruh biaya. Sebagai contoh, seperti Pak Agus tadi sampaikan, kalau kalian hanya menghitung laba usaha kalian dengan cara seperti yang tadi Pak Agus sebutkan, misalnya harga jual dikurangi harga pokok penjualan saja, maka itu belum mewakili biaya-biaya yang lainnya. Kalau kita jualan sabun mandi, biaya yang keluar itu kan tidak hanya biaya untuk membeli sabun tadi dari supplier. Masih ada biaya lain yang belum terhitung di situ. Yaitu misalnya ya, biaya listrik yang kalian gunakan menerangi toko kalian.
biaya promosi. Misalnya kalian butuh membuat banner, butuh membuat flyer, butuh mempromosikan dengan medsos berbayar misalnya. Ini kan belum masuk di dalam perhitungan biaya. Apalagi kalau kalian mempekerjakan karyawan. Gaji karyawan juga belum dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menghitung laba, tentu kita perlu memperhatikan seluruh biaya tadi. Nah, oleh karena itu, perhitungan laba menjadi bervariasi. Ada yang menghitung laba hanya mengurangkan penjualan dengan harga pokok penjualannya atau harga produksi, itu nanti disebut dengan laba kotor atau gross profit. Ada yang memasukkan biaya lain, ya, setelah biaya produksi atau harga pokok produksi dimasukkan, ditambah lagi dengan biaya yang lain, misalnya biaya administrasi, biaya listrik, biaya promosi, itu dimasukkan, maka nanti menghasilkan laba yang disebut dengan laba operasi. Nah, berarti laba operasi itu sudah menunjukkan laba yang hasil pengurangan dari biaya produksi maupun biaya operasional. Seperti tadi Pak Agus sebutkan, biaya untuk promosi, tenaga kerja, transportasi, dan seterusnya. Oke, nah kemudian setelah biaya operasi ini didapatkan, apakah kemudian itu sudah menunjukkan laba yang sebenarnya? Nanti dulu. Kalau misalnya kita memiliki kewajiban yang lain, contohnya misalnya kita memiliki utang kepada bank dan berkewajiban membayar bunga pinjamannya, maka biaya bunga itu juga harus dikeluarkan terlebih dulu sebelum kita menikmati laba yang bersih. Nah, tapi kalau misalnya usaha kita tidak ada kewajiban membayar bunga kepada pihak lain, tentu biaya ini tidak perlu dimasukkan. Tetapi kalau seandainya punya, ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar hampir semuanya memiliki utang, itu ya, maka biaya bunga ini harus dikurangkan terlebih dulu, harus dijadikan sebagai pengurang terlebih dulu dari laba operasinya. Nah, kalau sudah dikurangkan nanti akan berubah lagi nama labanya. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan biaya depresiasi dan amortisasi. Apa itu? Biaya depresiasi dan amortisasi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika dia memiliki aset tetap. Sebagai contoh, misalnya perusahaan kalian memiliki kendaraan operasional, misalnya memiliki truk atau mobil angkut gitu ya, yang digunakan untuk distribusi barang atau untuk mencari barang dan seterusnya. Nah, mobil itu ketika dibeli, misalnya harga 200 juta misalnya, setiap tahun itu kan mengalami penurunan harga. Nah, penurunan harga tadi harus dihitung sebagai biaya. Nah, biaya untuk mengkompensasi penurunan harga tadi itu disebut dengan depresiasi. Penurunan nilai aset. Nah, ini juga harus dikurangkan atau harus menjadi pengurang dari laba yang diperoleh. Nah,
Jadi ternyata ada biaya-biaya yang harusnya itu dikeluarkan sebelum perusahaan itu menikmati labanya. Kalau semua biaya-biaya yang tadi dipertimbangkan sudah dikeluarkan semua, apakah itu sudah dikatakan laba yang bersih? Jawabannya belum. Apalagi di setiap negara, aktivitas bisnis itu memiliki kewajiban membayar pajak. Nah, pajak itu juga termasuk biaya yang harus dijadikan pengurang terlebih dulu dari laba. Nah, kalau sudah dikurangkan dari pajaknya, barulah itu disebut sebagai laba bersih. Saya harapkan dari sini kalian sudah bisa mulai memahami bagaimana perhitungan profitabilitas itu berjenjang. Jadi, untuk melakukan suatu analisis profitabilitas, kita harus paham terlebih dahulu laba apa yang akan digunakan sebagai alat analisis. Makanya, nanti kita akan mengenal berbagai macam jenis laba. Ada laba bersih, ada laba operasi, ada laba kotor, ada laba sebelum bunga dan pajak, ada laba sebelum pajak dan depresiasi amortisasi, ada juga laba setelah pajak. Nah, semua jenis laba-laba ini, laba-laba bukan hewan ya, semua jenis laba ini tentu memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Sehingga kita harus hati-hati menginterpretasikan analisis profitabilitas ini. Karena tergantung dari laba apa yang nanti digunakan untuk menghitung rasio. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang rasio profitabilitas, ada 3 jenis rasio profitabilitas secara umum. Yang pertama itu, jika profitabilitas atau keuntungan itu dibandingkan dengan penjualan, maka akan menghasilkan 3 rasio yang disebut dengan rasio gross profit margin atau GPM, kemudian rasio operating profit margin atau OPM, dan net profit margin atau NPM. Nah, jadi ternyata selain kita itu tahu bahwa laba itu bermacam-macam, pembandingnya nanti juga bisa bermacam-macam. Kalau pembandingnya itu menggunakan penjualan, maka akan menghasilkan beberapa jenis rasio. Tadi yang sudah kita sampaikan, gross profit, operating profit, dan net profit. Nah, kemudian jenis rasio profitabilitas yang kedua adalah ketika laba itu dibandingkan dengan aset. Aset itu kekayaan perusahaan yang ada di laporan neraca. Kalau kita mau bandingkan laba dengan nilai asetnya, maka rasio ini sering disebut dengan rasio return on asset.
return itu biasanya digunakan untuk menyebut kata laba. Jadi kalau return on sales itu berarti laba pada penjualan, artinya laba dibandingkan dengan penjualan. Kalau return on asset, artinya laba dibandingkan dengan asetnya. Nah, kemudian yang kelompok yang ketiga, kelompok rasio profitabilitas yang ketiga adalah ketika laba itu dibandingkan dengan ekuitasnya. Ekuitas itu modal sendirinya. Itu sering disebut dengan ROE, Return on Equity. Jadi, kalau kita kelompokkan rasio profitabilitas ini secara umum, itu ada 3 jenis, yaitu ROS, Return on Sales, laba dibandingkan dengan penjualan, Return on Asset, laba dibandingkan dengan asetnya, dan laba dibandingkan dengan ekuitasnya. Oke. Kemudian kita akan membahas lebih dalam tentang rasio profitabilitas yang dibandingkan dengan penjualan terlebih dahulu. Nah, rasio yang membandingkan antara laba dengan penjualan itu biasanya digunakan untuk mengukur profit margin. Profit margin itu adalah selisih keuntungan yang diperoleh dari perhitungan selisih penjualannya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung margin laba gitu ya, mungkin kalian pernah dengar margin labanya berapa gitu ya. Itu adalah membandingkan laba dengan penjualannya. Seperti tadi, contoh Pak Agus memberi contoh menghitung laba menjual sabun. Kalian membeli sabun dari supplier 2.000, menjual sabun tadi 3.000, berarti kalau misalnya kita ingin menghitung marginnya berapa, itu adalah laba kotornya dibagi dengan penjualannya. Laba kotor itu berarti tadi 3.000 kurangi 2.000 menjadi 1.000 kan? Itu 1.000 itu labanya. Laba dibagi dengan penjualannya. 1.000 dibagi dengan 3.000. Sepertiga. Berarti sekitar 0,75 atau 75%. Profitnya, margin labanya adalah 75%, kan gitu. Itu contoh menghitung margin laba yang mungkin dalam kehidupan praktik sehari-hari itu sering ditanyakan. Berapa margin labamu? Nah, itu maksudnya adalah rasio on sales. Rasio return on sales, mohon maaf, rasio laba dibandingkan dengan penjualannya. Kalau yang tadi Pak Agus hitung 75% tadi, itu menunjukkan margin kotornya, margin laba kotornya. Atau kalau di sini disebut dengan gross profit margin. Tapi kalau laba yang dihitung itu adalah laba operasi, yang tadi Pak Agus sudah bahas, maka itu namanya adalah margin laba operasi. Kayak tadi misalnya, laba kotornya 1.000 ya, jualan sabun tadi. Kalau misalnya biaya-biaya yang lain, seperti biaya listrik, biaya tenaga kerja, promosi sudah dikeluarkan, misalnya totalnya biaya tadi 500, berarti kan laba kotor dikurangi biaya operasional 500. 1.000 kurangi 500, ketemunya 500 kan?
laba operasinya sekarang 500. Nah, maka margin laba operasinya berarti 500 dibagi penjualannya di 3.000. Paham ya? Nah, kalau misalnya yang 500 tadi sudah dibayarkan pajaknya, laba operasinya yang 500 tadi sudah dibayar pajaknya, jadilah itu laba bersih kan? Kalau yang dijadikan pembanding itu laba bersihnya, maka inilah yang disebut dengan margin laba. Jadi yang sebenarnya disebut dengan margin laba itu adalah perbandingan dari laba bersih terhadap penjualannya. Kalau misalnya tadi laba operasinya 500 ya, kemudian pajaknya misalnya 25%. Berarti 25% dari 500 itu sekitar berapa? 25% dari 500 itu 125. nah, 225. Nah, itulah pajak apa namanya? Profit margin bersihnya. Paham ya sampai di situ? Jadi kalau misalnya dalam kehidupan praktek, berapa margin labamu? Nah, yang dimaksud margin laba itu adalah profit margin net-nya. Ya, jadi biar kalian juga dalam kehidupan real nanti ketika bisnis itu bisa memahami istilah-istilah margin laba. Margin laba ada 3. Margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba bersih. Nah, margin laba bersih ini dalam dunia real itu dikatakan hanya margin laba saja, bersihnya hilang. Oke ya, baik. Nah, kalau begitu kita coba memahami angka-angka di balik perhitungan return on sales ini apa. Kalau misalnya kita mendapatkan ya misalnya margin laba kotornya atau gross profit margin itu 29% misalnya, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menjual produknya 29% di atas biaya produksinya. Kan gitu. Ini berarti menunjukkan apa kira-kira? Menunjukkan seberapa efisiensikah perusahaan ini di dalam mendapatkan biaya produksi. Logiknya, kalau perusahaan ini mendapatkan bahan mentah yang lebih murah, mendapatkan biaya kerja langsungnya murah, tentu dia akan mendapatkan margin laba kotor yang lebih tinggi. Nah, perusahaan-perusahaan yang dia tidak bisa mendapatkan material raw atau bahan baku yang lebih murah, maka dia biasanya akan sulit bersaing. Kenapa? Karena margin labanya itu rendah. Oke? Nah, kita bisa membandingkan antar perusahaan nih. Kenapa kok perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu kok margin labanya berbeda-beda? Kita lihat, margin kotornya itu sama nggak? Kalau ada perusahaan yang margin kotornya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain, berarti perusahaan yang margin kotornya rendah, kemungkinan dia tidak mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Mungkin karena pembeliannya sedikit. Makanya kalau kita lihat, perusahaan-perusahaan besar, karena dia membeli bahan bakunya dalam jumlah besar, biasanya harganya akan di-courting oleh supplier. Sehingga margin laba kotornya itu besar. Inilah yang menjadi keuntungan perusahaan yang memiliki skala besar. Karena dia mampu membeli bahan baku dari supplier dalam jumlah besar, akhirnya harganya di-courting, sehingga margin laba kotornya tinggi. Nah, kalian bayangkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan kecil karena dia membeli bahan bakunya itu sedikit, dia tidak mendapatkan diskon, mendapatkan courting, akhirnya
margin laba kotornya kecil. Bagaimana bisa bersaing akhirnya dengan perusahaan yang besar? Artinya di sini kalau kita berbicara tentang margin laba kotor, kita berbicara salah satunya adalah skala industrinya. Makanya kalau kita ingin membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, itu kan kita juga bandingkan besar kecilnya perusahaan. Karena semakin besar perusahaan, umumnya margin laba kotornya itu mereka memang natural deh, atau alamiahnya itu tinggi. Jadi mereka biasanya akan memenangkan persaingan. Oke ya, itu pemahaman di balik perhitungan margin laba kotor. Nah, bagaimana dengan operating margin atau margin operasi? Apa fakta atau apa interpretasi yang bisa kita pahami? Kalau misalnya kita lihat data di sini, misalnya margin laba operasinya 15%, 14,9 itu sekitar 15% gitu ya. Berarti ini menunjukkan apa sih? Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu mendapatkan laba 15% di atas biaya operasinya. Nah, kita bayangkan sekarang, biaya operasi itu apa sih? Tadi Pak Agus sudah sampaikan, biaya operasi itu contohnya adalah biaya untuk administrasi dan umum, untuk membayar karyawan yang tidak langsung ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah biaya karyawan yang tidak langsung, contohnya biaya karyawan yang digaji berdasarkan waktu ya. Beda dengan karyawan yang dia langsung dibayar ketika memproduksi barang. Contohnya misalnya kalian pernah mungkin mendengar kalau tenaga kerja linting rokok gitu ya, itu kan dia dibayar berdasarkan jumlah rokok yang dilintingnya gitu ya. Atau mungkin ada pekerjaan lain yang juga cara ngitung upahnya itu berdasarkan output-nya gitu ya. Nah, kalau karyawan yang model seperti ini biasanya langsung dimasukkan sebagai biaya produksi. Tetapi kalau karyawan yang dia dibayar tidak berdasarkan jumlah outcome-nya secara langsung terhadap produk, contohnya misalnya pegawai, manajer, supervisor gitu ya, yang dia itu kan digaji per bulan gitu ya. Nah, ini biasanya dimasukkan dalam biaya administrasi dan umum. Nah, ini contoh biaya operasi adalah gaji karyawan atau pegawai yang tidak langsung terkait dengan produksi. Ya. Apalagi biaya transportasi. Kita tahu kalau kita membuka bisnis, kita butuh biaya mengirimkan barang. Butuh biaya transportasi untuk mengambil barang. Biaya komunikasi, tentu itu pasti akan keluar. Beli pulsa atau apapun, beli data gitu ya. Apalagi biaya promosi, yang tadi Pak Agus sampaikan, itu pasti akan keluar di situ. Nah, ini contoh dari biaya-biaya yang tergolong dalam biaya operasional. Kalau misalnya suatu perusahaan itu bisa mendapatkan ya misalnya biaya promosi yang lebih rendah misalnya, kemudian bisa mendapatkan tenaga kerja yang gajinya rendah misalnya, atau dia mendapatkan biaya transportasi yang rendah misalnya. Logikanya perusahaan ini kan efisien, ya kan? Nah, terus gimana Pak kalau misalnya ini bisa lebih rendah? Dapat biaya promosi rendah, biaya gajinya rendah, biaya transport rendah gitu. Berarti ini lebih efisien dan lebih baik ya Pak kalau gitu. Jawabannya tidak selalu seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya perusahaan tadi kemudian, saya ingin mendapatkan laba operasi yang gede, kemudian dia menekan biaya operasi, akibatnya bisa fatal. Kenapa?
Karena biaya promosi, biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya tenaga kerja itu kadang linier atau berkaitan dengan tingkat penjualan. Artinya, ketika perusahaan itu kemudian memutuskan menurunkan biaya promosi, memperkecil biaya promosi, nanti jumlah penjualannya akan menurun. Kalau perusahaan kemudian memperkecil, mempersedikit transportasinya, maka distribusi barangnya jadi terhambat. Berarti biaya operasional ini itu tidak mencerminkan semakin sedikit semakin baik. Kenapa? Karena kalau semakin sedikit biaya operasionalnya, umumnya akan menekan jumlah penjualan. Jadi ini tidak bisa dijadikan ukuran efisiensi dari suatu perusahaan. Karena justru bisa menghambat penjualan. Paham ya sampai di sini analisisnya? Jadi nanti kalau ada rasio operating profit margin, itu analisisnya harus hati-hati. Karena kalau margin profit operasional ini semakin turun, maka biasanya margin labanya juga akan semakin turun karena diakibatkan penjualan yang turun. Justru kalau misalnya operating profit margin-nya itu semakin semakin turun, mohon maaf ya, semakin turun itu berarti laba operasinya itu semakin membesar, itu karena diakibatkan biaya operasi yang meningkat. Jadi biaya operasi yang meningkat itu akan berdampak pada peningkatan penjualan. Nah, ini yang harus kita hati-hati di dalam menafsirkan. Efisiensi dalam operasi itu justru bisa menurunkan tingkat penjualan. Kemudian yang terakhir adalah profit margin atau margin laba. Ini biasanya akan menjadi ukuran berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan penjualannya. Kalau di sini misalnya net profit margin-nya 11,52%, itu artinya bahwa perusahaan mampu menghasilkan 0,11 rupiah di setiap 1 rupiah penjualannya. Jadi, kalau kita ingin menghitung berapa sih keuntungan perusahaan itu dilihat dari penjualannya, tinggal kalikan persentase ini dengan penjualannya. Nanti akan ketemu. Oke, Pak, kalau kita ingin mendapatkan perhitungan ini secara mudah, bagaimana caranya? Kalau kita ingin membuat perhitungan ini mudah, maka kita bisa membuat laporan laba rugi common size. Jadi kalau kalian coba lihat di tugas kalian yang saya minta untuk melakukan analisis laba rugi common size, maka sebenarnya kalian sudah menghitung 3 rasio ini. Karena pada dasarnya penjualan itu kan dijadikan sebagai dasar akun, kan, sebagai akun dasar dalam proporsi. Ketika kalian bandingkan dengan laba kotor, itu akan mendapatkan gross profit margin. Ketika kalian bandingkan dengan operating margin-nya, kalian bandingkan dengan profit operasional, kalian akan mendapatkan operating profit margin. Ketika kalian bandingkan dengan laba bersih, kalian mendapatkan net profit margin. Jadi perhitungan ini sebenarnya sudah bisa didapat ketika kita melakukan analisis common size pada laba rugi. Oke ya. Nah, jadi kalau kita menganalisis rasio on sales seperti ini, sebenarnya kita
ingin melakukan suatu evaluasi terhadap efisiensi biaya. Seperti yang tadi Pak Agus sampaikan. Kalau kita ingin mengukur seberapa efisiensikah perusahaan ini dalam biaya, maka kita bisa menggunakan rasio-rasio ini. Contohnya, kalian ingin meneliti perusahaan A gitu ya. Apakah perusahaan ini lebih efisien biayanya dibandingkan perusahaan B misalnya, maka kalian bisa menggunakan ukuran-ukuran rasio ini sebagai pembandingnya. Atau mungkin kalian ingin melakukan penelitian pengaruh misalnya efisiensi biaya terhadap keuntungan perusahaan misalnya. Maka data-data yang kalian gunakan untuk mengukur efisiensi biaya adalah rasio profit margin ini. Oke. Nah, tentu rasio return on sales ini tadi margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, dari setiap perusahaan itu berbeda-beda. Dari setiap industri berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya, kalau misalnya kalian membandingkan antara perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan perusahaan yang bergerak di bidang retail itu misalnya jualan sembako gitu ya, seperti mungkin Indomart, Alfamart gitu ya, itu termasuk perusahaan retail gitu ya. Kalau kalian coba bandingkan rasio on sales-nya, rasio profit margin, operating margin, atau net margin-nya kalian bandingkan, maka kalian akan mendapatkan suatu perbedaan. Kenapa demikian? Karena karakteristik industri retail dengan karakteristik industri pertambangan itu berbeda. Karakteristik industri retail itu memang secara alamiahnya margin labanya itu tipis. Margin labanya itu kecil. Kenapa demikian? Karena industri retail ini bisa dimasuki dengan mudah oleh para pelaku bisnis. Jadi ketika suatu bisnis itu mudah dilakukan oleh banyak orang, maka cenderung mereka akan bersaing dengan ketat. Nah, persaingannya biasanya pada harga. Makanya kalian perhatikan, kalau misalnya kalian lihat laporan keuangan di industri retail seperti ini, profit marginnya itu relatif kecil. Kenapa? Karena mereka berusaha sekeras mungkin menekan harga jual. Harga jual akan dimurahkan serendah-rendahnya untuk memenangkan persaingan. Jadi, kalian akan melihat bahwa profit margin perusahaan-perusahaan retail seperti ini memang secara alamiah itu kecil atau rendah. Tapi kalau kalian lihat laporan keuangan perusahaan pertambangan misalnya, perusahaan pertambangan itu masuk ke industri yang tidak semua orang itu bisa masuk, tidak semua organisasi bisa masuk, karena membutuhkan modal yang sangat besar. Karena sedikit persaingannya, maka perusahaan ini itu tidak terlalu fokus pada penekanan harga. Dia bisa menjual dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu, margin pada industri pertambangan itu rata-rata itu tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan retail. Jadi, kalau kita membandingkan antara dua industri yang berbeda, maka kita tidak akan mendapatkan gambaran yang nyata tentang mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Karena dua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga kalau kita mau melakukan analisis
perbandingan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, maka harusnya di dalam satu industri. Kalau kita ingin membandingkan rasio margin dalam suatu industri, misalnya Alfamart dengan Indomart misalnya, itu oke. Nanti kita akan bisa melihat apakah keduanya itu memiliki perbedaan efisiensi. Tapi kalau kita membandingkan Alfamart dengan perusahaan pertambangan, nggak bisa. Karena pasti profit margin dari perusahaan pertambangan akan besar. Sedangkan profit margin dari perusahaan Indomart itu kecil. Kita tidak bisa kemudian membandingkan keduanya, kemudian kita katakan bahwa perusahaan Alfamart, Indomart ini lebih efisien, lebih bagus nih dibandingkan, perusahaan pertambangan ini karena tinggi profit marginnya, kemudian kita katakan, perusahaan pertambangan ini lebih bagus nih dibandingkan dengan perusahaan retail. Kenapa? Karena profit marginnya tinggi. Sedangkan yang retail itu rendah. Tidak seperti itu. Kenapa? Ini memang secara alamiah mereka memiliki profit margin yang berbeda. Oke ya, jadi profit margin bisa dijadikan sebagai alat analisis ketika dibandingkan pada industri yang sama. Tidak bisa kita melakukan perbandingan pada industri yang berbeda. Karena rasio ini bervariasi dari industri ke industri. Oke. Kemudian kita masuk kepada rasio yang kedua, kelompok rasio profitabilitas yang kedua, yaitu return on asset. Kita sampai 9.15 ya. Baik. Rasio return on asset itu adalah rasio profitabilitas yang diukur dengan membandingkan antara laba terhadap asetnya. Nah, rasio ini umumnya digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Nah, jadi nanti kalau kalian melakukan penelitian, kemudian menggunakan variabel tingkat keuntungan atau profitabilitas, umumnya menggunakan rasio ini, yaitu return on asset. Nah, return on asset itu berbeda dengan return on sales. Kenapa? Karena pembanding dari labanya itu berbeda. Kalau return on sales itu pembanding labanya itu penjualan, return on asset pembandingnya adalah asetnya. Kita tahu bahwa aset itu datanya tidak ada di laporan laba rugi. Aset itu datanya di laporan neraca. Ini harus kalian pahami. Berarti cara menghitungnya, kita harus mengambil sebagian data dari laporan laba rugi dan sebagian data itu diambil dari laporan neraca. Berarti ada cross laporan keuangan. Kalau return on sales, semua data itu ada di laporan laba rugi. Karena hanya membandingkan laba dengan penjualannya. Laba dan penjualan itu kan hanya ada di laporan laba rugi. Tetapi kalau kita berbicara tentang return on asset, ROA, itu kita membandingkan data dari dua laporan keuangan yang berbeda. Laba itu didapatkan dari laporan laba rugi, aset itu didapatkan dari laporan neraca. Nah, padahal laporan laba rugi dan laporan neraca itu secara periodisasi berbeda. Kalau laporan laba rugi itu adalah laporan periodisasi, laporan aktivitas dalam suatu periode itu berarti mulai dari waktu A ke waktu B gitu ya, dari awal periode ke akhir periode. Misalnya dari Januari ke Desember. Itu periodisasi laporan laba rugi menggunakan periode. Sedangkan laporan
posisi keuangan atau neraca itu bukan laporan periode seperti yang di laporan laba rugi. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan itu adalah laporan pada waktu tertentu saja. Misalnya, neraca per tanggal 31 Desember 2025 misalnya. Berarti laporan keuangan yang merujuk hanya pada tanggal itu saja. Sedangkan kalau laba rugi kan tidak seperti itu. Laporan laba rugi itu adalah rangkuman. Makanya kalau kita lihat header-nya itu biasanya laporan keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti ada dua laporan keuangan yang berbeda di mana masing-masing memiliki karakteristik periode yang berbeda. Kalau kita ambil datanya secara langsung, maka hasilnya itu tidak bisa diperbandingkan. Kenapa demikian? Karena periodisasinya berbeda. Oleh karena itu, ketika kita mau menghitung rasio seperti ini, yang mengcross antar laporan keuangan yang berbeda periodisasinya, kita harus menyesuaikan terlebih dulu. Apa yang disesuaikan? Yang disesuaikan adalah periodisasinya. Kalau misalnya laba rugi itu menggunakan satu periode, misalnya, sedangkan neraca itu menggunakan satu waktu, maka kita harus merubah menjadi hal yang sama. Caranya bagaimana? Kita bisa merubah model perhitungan aset tadi yang hanya satu waktu menjadi satu periode. Caranya adalah kita merata-rata. Merata-rata aset dari awal bulan sampai aset akhir bulan. Aset ini kan di neraca kan? Neraca itu kan satu waktu. Berarti untuk menghitung nilai aset atau rata-rata asetnya, kita tidak bisa langsung mengambil pada laporan neraca pada waktu tertentu. Tetapi kita harus merata-ratakan terlebih dulu, dari awal sampai akhir. Neraca itu kan umumnya keluar setahun sekali gitu ya, atau mungkin per kuartal juga ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara lebih praktis gitu ya, laporan keuangan itu biasanya akan lebih enak kita baca per tahun. Nah, kalau misalnya kita menggunakan akhir tahun, misalnya laba rugi akhir tahun 2025 misalnya, kita ambil laba di akhir tahun 2025, maka bagaimana aset tahun akhir tahun 2025? Apakah kita tinggal ambil aja aset per akhir tahun 2025? Jawabannya tidak. Kita harus merata-ratakan terlebih dulu aset selama setahun. Caranya adalah kita ambil total aset pada awal tahun 2025 ditambah total aset pada akhir tahun 2025 dibagi 2. Nah, sehingga nanti di dalam menghitung return on asset yang laba bersih itu kita ambil langsung dari laporan laba ruginya, sedangkan asetnya itu kita tidak bisa langsung ambil dari neraca satu waktu, tapi kita ambil dulu nilai aset di akhir tahun, kemudian kita ambil aset di awal tahun dulu, kemudian kita rata-ratakan. Sehingga return on asset perhitungannya adalah laba bersih dibagi rata-rata total aset. Ini adalah perhitungan yang benar. Nah, banyak dari mahasiswa yang dia salah di dalam melakukan perhitungan ROA. Kenapa? Karena dia menggunakan data laba bersih, kemudian dia langsung ambil data aset dari satu neraca. Ini keliru. Ya, karena dua laporan ini itu berbeda periodisasinya. Oke ya.
Sebagai contoh di sini, kalau kita hitung nilai rasio ROA-nya adalah 7,3%. Artinya, setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan itu menghasilkan Rp0,073 laba bersih. Nah, itu interpretasinya. Pak, ROA 7,3% ini tinggi atau rendah? Nah, kembali kalau kita berbicara tentang tinggi dan rendah, apakah ini profit atau tidak, kita harus membandingkan dengan rata-rata industrinya atau membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Tetapi kalau ROA-nya itu di bawah 1 misalnya, nah ini berarti menunjukkan profitabilitas yang buruk. Kalau umumnya Pak, profitabilitas itu kalau di perusahaan-perusahaan berapa yang bagus? ROA 10% secara rata-rata itu sudah cukup baik. Ya. Kalau misalnya ada yang lebih, bisa 15%, 30%, itu luar biasa. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya 10% itu sudah cukup bagus. Tetapi apakah ini untuk semua perusahaan industri? Tidak, gitu ya. Ini bermacam-macam, setiap industri bermacam-macam, harus dibandingkan. Oke, kemudian return on asset ini itu sering juga disebut dengan rentabilitas ekonomi, keuntungan ekonomi. Atau kata lain yang sering digunakan untuk ROA ini adalah return on invested capital atau ROIC. Nah, ROIC ini yang akan nanti kita dalami lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, terakhir kita akan membahas tentang return on equity. Return on equity itu adalah laba dibandingkan dengan modal sendirinya atau ekuitas. Nah, ekuitas itu juga datanya diambil dari neraca yang periodisasinya beda dengan laporan laba rugi. Sehingga di dalam menghitung ekuitas itu harus menggunakan rata-ratanya, bukan langsung ekuitas pada waktu tertentu. Nah, ekuitas ini sebenarnya gunanya untuk apa? Ekuitas atau ROE itu sangat penting digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal sendirinya atau berdasarkan saham. Artinya, kalau kita tahu rasio ROE, maka pemegang saham itu akan tahu, oh setiap Rp1 saham yang saya tanamkan di perusahaan ini menghasilkan berapa keuntungan, kan gitu. Jadi ROE itu sebenarnya gambaran untuk mengukur setiap rupiah saham yang saya beli itu akan menghasilkan keuntungan berapa rupiah. Kalau misalnya di sini ROE-nya terhitung 7,9%, itu berarti setiap Rp1 uang saya yang saya belikan saham di perusahaan itu akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp0,079. Jadi, seorang investor itu akan tahu berapa keuntungan per rupiah yang dia investasikan di saham tersebut. Itulah guna dari return on equity atau ROE. Jadi, ROE ini sangat penting bagi pemegang saham atau investor, gitu ya, karena dia akan dijadikan ukuran berapa keuntungan yang diperoleh ketika dia membeli saham. ROE ini juga sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri, atau dalam bahasa lain kadang ROE ini sering dikatakan sebagai return on common equity atau ROCE. Oke, saya berhenti sampai di sini. Penjelasan tentang analisis profitabilitas yang terbagi menjadi 3 jenis kelompok, yaitu return on sales, laba dibandingkan dengan penjualan, return on asset, laba dibandingkan dengan asetnya,
dan return on equity, laba dibandingkan dengan ekuitasnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, Pak Agus akan sedikit saja memberikan gambaran bagaimana kita menghitung rasio-rasio yang tadi kita bahas. Nah, kalian perhatikan secara cermat dulu ya, Pak Agus akan menampilkan laporan keuangan. Di sini ada laporan keuangan posisi neraca. Di sini ada lihat nih, laporan posisi keuangan, ini ada neraca ya, ini neraca. Oke. Kemudian di bawahnya biasanya ada laporan laba rugi, ini terlihat di sini, laporan laba rugi. Oke. Dua laporan inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis profitabilitas. Pertama, kita akan melakukan perhitungan analisis return on sales ya. Berarti kita gunakan laporan laba rugi. Karena di laporan laba rugi itu nanti akan mengandung informasi penjualan, ini penjualan bersih yang digunakan sebagai pembanding dari laba. Nah, oke. Kita mencoba menghitung margin laba kotor. Margin laba kotor itu kan rumusnya laba kotor atau laba bruto itu dibandingkan dengan penjualannya. Nah, kita cari sekarang laba brutonya ada di mana? Laba bruto ada di sini. Ini perhatikan. Ini laba bruto kan? Nah, berarti datanya ada di sini. Oke, laba bruto itu adalah hasil dari pengurangan beban penjualan terhadap penjualan bersihnya. Ini dikurangi ini. Nah, berarti kita bisa menghitung margin laba kotor dengan membandingkan kedua akun ini. Ini namanya tadi apa? Gross profit margin, GPM. Itu kita membandingkan dengan cara seperti itu. Kemudian kalau kita ingin menghitung operating profit margin, itu bagaimana, Pak? Nah, untuk menghitung operating profit margin, kita akan diarahkan pada laba bersih terlebih dahulu. Nah, laba bersihnya itu cara ngitungnya gimana, Pak? Di dalam laporan keuangan asli perusahaan, sayangnya laba operasi ini tidak secara eksplisit itu dicantumkan. Karena di sini beban-beban atau biaya-biaya dari perusahaan sering dicampur. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menghitung margin operasi, maka kita perlu menghitung secara manual laba operasinya. Apakah sulit, Pak? Tidak. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat di sini ada laba beban pajak penghasilan. Ini adalah laba sebelum dipajaki. Oke. Berapa totalnya di sini? 124 miliar kan? Nah, ini sebenarnya laba operasi. Tetapi sayangnya di sini sudah dikurangkan beban keuangan. Ini nih, lihat. Beban keuangan ini adalah biaya bunga yang harusnya belum kita masukkan ketika kita menghitung laba operasi. Kalau kita ingin menghitung laba operasi, berarti kita harus menghilangkan terlebih dulu beban keuangan ini. Ini hilangin dulu. Nah, setelah ini dihilangkan, maka nanti ini menjadi apa? Profit operasi atau laba operasi. Operation profit. Gitu ya. Nah, kalau sudah
dapat nilai OP-nya ini setelah tentu dikurangkan dengan ini dulu ya, yang nilai ini, maka kita akan mendapatkan yang namanya operating profit. Oke. Nah, kemudian operating profit ini kita bandingkan dengan penjualan. Ini. Nanti kita akan mendapatkan operating profit margin. Oke ya, itu caranya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menghitung margin laba bersih? Nah, kalau margin laba bersih itu lebih mudah kalau kita menggunakan data seperti ini. Kita lihat laba tahun berjalan. Ini, laba tahun berjalan itu sudah merupakan laba bersih. Ini adalah laba bersih atau net profit. Maka, kalau kita ingin menghitung net profit margin atau margin laba bersih, maka kita tinggal bandingkan penjualan bersih ini dengan laba berjalan ini. Kita bandingkan aja. Inilah yang disebut dengan net profit margin. Paham sampai di sini? Oke, baik. Kemudian, bagaimana cara kita menghitung return on asset atau laba dibandingkan dengan aset? Oke, untuk menghitung laba dibandingkan dengan aset, maka umumnya laba yang digunakan adalah laba bersih. Umumnya ini, ya, laba bersih ini. Walaupun ada juga yang menggunakan laba bersih plus amortisasi, depresiasi, dan seterusnya. Tapi kita cukupkan untuk membahas bahwa ROA itu dihitung dengan laba bersih atau laba berjalan. Nah, ini dijadikan sebagai pembilang gitu ya, yang di atas. Nah, kemudian kita cari nilai asetnya. Nilai asetnya ada di mana? Tentu tidak ada di sini, tidak ada di laporan laba rugi, tapi ada di laporan posisi keuangan atau neraca. Ada di sini di atasnya. Di manakah aset itu berada? Ada di bagian bawah di sini. Di bagian aktiva, ya, paling bawah. Ini adalah aset. Jadi, nanti cara menghitung ROA itu adalah laba berjalan ini dibagi dengan jumlah aset yang ada di neraca. Nah, seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, neraca itu atau laporan posisi keuangan itu kan periodisasinya berbeda dengan laporan laba rugi. Ini per 1 Desember, per 31 Desember. Hanya satu waktu. Sedangkan kalau laporan laba rugi itu tahun yang berakhir 31 Desember. Artinya ini rangkuman 1 Januari sampai 31 Desember untuk laporan laba rugi. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan data satu waktu ini dibandingkan dengan data yang multi waktu, yang di laba rugi. Maka, cara menghitung asetnya itu kita harus merata-ratakan terlebih dulu dengan jumlah aset di awal tahun 2000 berapa nih? 2022. Ini kan akhir tahun 2022 ya. Nah, kita harus mencari dulu data aset di awal tahun. Karena ini data di akhir tahun. Di mana posisi datanya tersebut? Posisi datanya ada di sampingnya, di sini. Ini adalah aset awal tahun 2022. Karena ini merupakan juga aset akhir tahun 2021. Jadi jumlah aset akhir 2021 itu sama dengan aset awal tahun 2022. Ini ditambahkan terlebih dulu, ditambahkan ya, kemudian dibagi 2. Ketemulah nanti rata-ratanya. Rata-rata dari asetnya. Paham ya sampai di sini?
Nah, jadi ini untuk menghitung ROA. Oke. Terakhir, bagaimana cara kita menghitung ROE? Ingat, ROE itu perbandingan antara laba bersih dan ekuitas. Laba bersih sama dengan perhitungan yang tadi kita lihat di laporan laba ruginya. Sekarang kita lihat ekuitasnya ada di mana. Ekuitas itu ada di bagian bawah dari laporan neraca di sini. Ini ada ekuitas. Oke, kita lihat jumlah ekuitasnya. Jumlah ekuitas total itu ada di sini. Oke, berarti total ekuitas pada akhir tahun 2022 itu ada sekitar 1.142 miliar. Nah, inilah yang akan dijadikan sebagai pembanding terhadap laba bersihnya. Sama dengan aset, karena ekuitas ini ada pada laporan neraca, maka cara menghitung total ekuitasnya harus merata-ratakan dalam 1 tahun. Ya, jadi ini ekuitas akhir tahun, ini harus ditambahkan terlebih dulu, kemudian baru dibagi 2. Baru dibagi 2, ini nanti akan mendapatkan rata-rata ekuitas. Oke. Nah, rata-rata ekuitas inilah yang nanti sebagai pembanding dari laba bersihnya di sini. Inilah cara menghitung ROE. Paham ya sampai di sini? Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Agus akan memberikan kuis ya untuk kalian. Silahkan bagi yang nanti bisa menjawab dengan benar, akan Pak Agus berikan tambahan poin ya. Pertama, Pak Agus tadi menjelaskan tentang apa itu analisis profitabilitas gitu ya. Nah, analisis profitabilitas itu sangat diperhatikan oleh investor, gitu ya. Alasannya apa? Silahkan. Alasan kenapa analisis profitabilitas itu sangat diperhatikan oleh investor. Mas Atfa, silakan Mas. Karena investor ini memiliki keuntungan dari investor ada 2 Pak, dari dividen sama capital gain gitu. Jadi kalau analisis profitabilitasnya ini sudah baik, maka investor juga bisa mengkira-kirakan investasinya ini bakal untung atau rugi gitu Pak. Oke, bagus. Oke. Yang kedua, tadi kita membahas tentang macam-macam rasio profitabilitas. Ada 3 kelompok rasio profitabilitas yang kita pelajari. Sebutkan rasio profitabilitas dari 3 kelompok tadi. Sebutkan 3 rasio kelompok profitabilitas. Silahkan. Ini yang Putri nggak pernah ada yang aktif ya, jarang sekali ini. Apakah yang Putri paham atau tidak? Mbak Wiji, silakan.
rasio probabilitas yang secara umum ya Pak? Iya, secara umum dulu Mbak Wiji. Ada rasio gross profit margin, rasio operating profit margin, dan net profit margin. Itu kan rasio return on sales, Mbak. Yang Oh, saya maksud itu yang adalah laba bersih nih Pak, laba bersih, laba operasi, dan laba kotor. rasio profitabilitas itu terbagi menjadi 3 kelompok dulu kan. Rasio yang dibandingkan dengan penjualannya dan seterusnya itu Mbak. Kalau yang disebutkan Mbak Wiji ini kan rasio on sales, rasio profitabilitas yang dihitung menggunakan return on sales kan. Yang dimaksud Pak Agus yang lebih umum lagi. Ada yang tahu? Mas Sodik? Yang pertama ada rasio on sales atau perbandingan antara maaf Pak. Yang pertama itu ada return on sales, itu rasio yang membandingkan antara pendapatan dengan penjualan. Terus yang kedua itu ada rasio return on asset, itu yang membandingkan antara pendapatan pada aset. Terus yang ketiga itu ada rasio return on equity, itu yang membandingkan antara pendapatan pada equity, Pak. Seperti itu. Oke, bagus. Mbak Wiji, itu yang dimaksud ya. Jadi pembagian rasio profitabilitas secara umum itu ada 3 terlebih dulu. Tadi yang return on sales itu ada 3 rasio yang disebut Mbak Wiji tadi, rasio gross profit margin, rasio operating profit margin, dan rasio net profit margin. Jadi yang disebutkan Mbak Wiji itu masuk dalam rasio return on sales gitu. Oke, terakhir ya. Tadi kita membahas tentang rasio on equity ya. Rasio on equity itu menggambarkan keuntungan yang diperoleh investor ketika dia membeli saham perusahaan. Pertanyaannya Pak Agus, kalau seandainya kita menghitung ROE-nya itu sebesar 10%, maka apa interpretasinya bagi investor? Ini agak sulit ya. Tapi kalau kalian bisa jawab, saya kasih poin 2 kalau benar. Interpretasi jika ROE-nya itu 10%, itu maksudnya bagaimana? Silakan. Mas Sodik, silakan Mas Sodik. Maksud dari ketika ROE itu menunjukkan 10% itu maksudnya adalah ketika investor menanamkan investasinya di perusahaan, maka setiap dari Rp1 ekuitas yang diinvestasikan itu menghasilkan 0,10 laba bersih, Pak. Menghasilkan berapa? 0,10 RP 0,10 laba bersih. 10% itu berapa? Harus desimalkan Iya. itu berapa? Harus desimalkan sebenarnya. Kalau Iya. 10% kan Pak? Iya. Kalau 10% itu didesimalkan 0,10 Pak. Kan 10. 1. Iya. 0,1 ya Pak. Iya maaf. Iya iya. Iya. Setiap Rp1 yang diinvestasikan, maka investor tersebut akan menghasilkan Rp 0,1. 0,10 rupiah. Setiap Rp1 yang diinvestasikan ke dalam saham akan mendapatkan 0,1 rupiah keuntungan. Oke ya. Good. Baik, saya pikir kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.